terima kasih. Saya ucapkan selamat malam untuk kawan-kawan di sini. Pertama, terima kasih banyak kepada para penyelenggara, khususnya di Bodo Cepet Kolektif, dan kemudian ada Zain, Majalah Zain, kemudian terima kasih kepada tuan rumah kita dari Human. Nah, saya memang di sini disuruh sama kawan bulan untuk mengisi, tapi dengan tema yang bebas. Nah, untuk membincang kita langsung ke waktu. Di sini saya untuk berusaha membagikan sepengetahuan saya. Nanti silakan forumnya bisa untuk kita ganti tanya jawab atau lebih dialektis. Saya mengambil persoalan, nanti silakan dari teman-teman yang ingin bertanya atau menanggapi persoalan dari September, yaitu di hari ini. Nah, di Indonesia sendiri mengenai G30 SPKI. Maka dari itu saya akan mencoba dengan latar belakang bahwasannya banyak dari mungkin sebagian masyarakat yang persoalan G30 SPKI adalah persoalan dari media. Nah, media sendiri yang kemudian yang akhir ini khususnya bagi kaum milenial sangat terkonstruk betul oleh media, khususnya dari nanti ada entah itu politik atau sebagainya. Nah, di sini saya mencoba untuk merangkai bahwasannya pemahaman melalui media itu merupakan pemahaman yang memang parsial, dan saya berharap bagi kawan-kawan atau siapapun itu setidaknya bagi yang menanggapi sebaiknya akan lebih baik bahwa memahami dulu ketika membincang PKI. Ketika kita pembahasan mengenai G30 PKI itu sendiri apa? Nah, itu yang saya banyak tanyakan kepada kawan-kawan saya, memahami betul apa enggak persoalan PKI. Nah, bisa nggak memahami antara PKI, kemudian komunis dan partai-partai yang lain? Nah, di sini saya mencoba sedikit menjelaskan persoalan mengenai bahwasanya apa itu sebenarnya komunisme. Nah, komunisme sendiri kita berangkat dari salah satu, memang ini adalah ideologi yang berasal dari Barat. Nah, salah satunya adalah pembentukan filsafat Barat di era modern. Filsafat Barat di era modern banyak pilar-pilar maupun fondasi yang membangun. Salah satunya adalah pilar dari ekonomi, yaitu teorinya yang kita mungkin sudah mengenal semua, yaitu saat revolusioner, yaitu Karl Marx. Nah, kalau sendiri persoalannya adalah waktu itu adalah dia menginginkan gagasan yang reaksioner. Nah, itu berasal dari masa kontekstualisasinya pada masa itu di Eropa, khususnya Eropa Utara. Nah, persoalan yang berlangsung pada masa itu adalah revolusi industri pertama. Yang kita dewasa ini berada di revolusi industri yang hampir 4 maupun mau kelima lagi. Nah, revolusi industri pertama khususnya adalah di daerah pabrik-pabrik bermunculan. Di Eropa sendiri pabrik-pabrik bermunculan. Itulah yang akhirnya terjadi eksploitasi para pekerja. Para pekerja kemudian kesana dieksploitasi. Akhirnya dengan pembacaan analisis sosial tersebut, kawan kemudian dengan kawannya yaitu Frederick Engels itu kemudian ia mencetuskan teori sosial politiknya. Nah, dari persoalan tersebut, perjalanan kawan sendiri itu perjalanan awal kawan itu cukup melakukan pengembaraan yang luar biasa kita katakan, karena dia berpindah-pindah tempat dari Jerman kemudian ke Prancis, kemudian Belgia, akhirnya terakhir di Inggris. Dia tidak mempunyai negara karena proses kritisnya tersebut. Ketika menentang para burjuis tersebut, akhirnya itulah komunis dihadirkan dengan adanya Das Kapital dan juga adanya Das Kapital volume 1, 2, dan 3. Dan kemudian bersama kawannya sendiri Frederick Engels, secara singkat dia bertemu kemudian mempunyai kesamaan pandangan untuk memperjuangkan kesetaraan kelas. Disitulah nanti komunisme hadir. Nah, pemikiran Karl Marx sendiri akhirnya kemudian diadopsi oleh para murid-muridnya yang banyak. Kita mengetahui di Rusia, salah satunya ada Vladimir Lenin, kemudian Stalin. Di Cina nanti diadopsi oleh Mao Zedong, dan kemudian
beberapa negara juga mempunyai ideologi yang sama, yaitu mengenai sosial politiknya dari Karl Marx. Karl Marx sendiri ini mempunyai beberapa gagasan, terutama tentang persoalan pemahaman terhadap buruh. Pemerintahan di Indonesia sendiri sekarang itu menganut sistem demokrasi. Itu kalau secara pemerintahan, cuma implementasinya yang patut kita pertanyakan pada saat ini. Jadi pada dasarnya fungsi dari negara itu kan melindungi setiap hak dan kewajiban dari masyarakat itu sendiri. Namun nyatanya pemerintah pada saat ini itu belum mampu untuk menjawab hal tersebut. Yang katanya demokrasi, mungkin modelnya itu kan apa ya? Kalau waktu dulu itu sempat adanya demokrasi terpimpin yang dipimpin oleh satu, pada zaman dulu itu Soekarno itu memimpin segala bentuk pemerintahan yang itu berdasarkan dari bawah atau usulan-usulan dari bawah. Kita itu menganut sistem demokrasi Pancasila. Jadi secara bentuk pemerintahannya itu harus ada korelasi lah gitu. Maksudnya dengan nilai Pancasila atau terkait dengan nilai-nilai Pancasila itu tadi. Jadi seperti itu. Ada tambahan mungkin? Menanggapi persoalan tentang sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ini harus dibedakan mana nilai dan mana sistem kalau menurut saya sendiri. Ketika kita berbicara keadilan sosial, yang memang secara rohaniah nilai itu memang sosialis. Tapi secara sistem itu sudah berada pada ideologi di masa Pancasila. Sama terhadap sila pertama mengenai ketuhanan yang Maha Esa, itu nilai dari agama. Apakah kita bisa mengatakan bahwa itu sistem khilafah, kita katakan? Artinya di sini kita harus bisa membedakan di mana sistem, kemudian di mana nilai. Nah, kalau nilai kebaikan itu ya bisa diambil dimanapun. Ketika memang saya Pancasila sudah terdapat suatu nilai sosial, katakan kesejahteraan di situ sudah ada, tetapi tetap secara sistem itu tetap demokrasi, secara universal sistem. Indonesia berada di demokrasi, walaupun ada nilai-nilai sosialis, tapi kan kita tidak bisa mengeneralisir bahwa keadilan sosial itu salah satu sosialis. Yang mana Indonesia? Ya Indonesia kalau menurut saya demokrasi, walaupun yang dipaparkan banyak kekurangan, emang walaupun kita kalau bisa memprediksi banyak, tapi di sisi lain kan secara universal itu demokrasi. Untuk yang keadilan sosial itu nilai dari sosial, dari semacam ajaran sosialis. Jadi seperti itu mas. Peraturan KPPS tadi yang mungkin tidak diperbolehkan ideologi seperti Marxis, komunis. Saya bukan pendukung itu ya, tapi mungkin kita mengacu pada undang-undang itu. Karena pada tahun antara 65 setelah pembantaian yang kita sebut G30S ini, itu pembantaiannya ada versi. Itu sudah bisa disebut genocide kan, banyak orang dibantai saat itu. Mungkin pemerintah takut kalau kita menggali tragedi masa itu, karena di situ banyak kepentingan yang mungkin disokong oleh sebagian elit atau gimana pun. Contoh kasusnya Munir lah. Munir itu mau membongkar kasus yang dari tahun 60 sampai 98. Tapi apa yang terjadi itu ya diracun. Kalau kita berhenti-henti mungkin karena situ. Kenapa pemerintah membuat peraturan seperti itu? Karena mereka tidak mau kalau tragedi itu sampai digali dan tahu kebenarannya seperti apa. Oke, terima kasih. Tidak, beranda Facebook itu semuanya menghujat PKI gitu. Tanpa tahu bahwa sebenarnya si PKI ini siapa sih gitu. Si pemerintah kita dulu itu pernah berbuat apa sih pada rakyatnya. Jadi saya yang menanyakan tadi itu menyambung pada literasi itu kok nggak sampai kepada rakyat secara umum. Mungkin kita semua yang ada di sini sedikit memahami soal ini nggak pure kesalahan PKI, ini nggak pure kesalahan pemerintah. Akan tetapi yang ada di sana, yang lebih banyak manusia yang di sana nggak sampai pada saat itu gitu loh. Ya, maksudnya gitu. Ya kalau saya tanya kenapa pemerintah, harusnya saya bertanya pada pemerintah. Tapi setidaknya apakah mas-mas di sini punya gambaran untuk kedepannya supaya lebih banyak lagi orang-orang yang mengetahui tentang itu? Begitu. Terima kasih. Persoalan kenapa di media semacam itu? Nah, kalau kita mengkaji media adalah kerumunan.
Nah, saya berusaha untuk ketika berbicara tentang eksistensial, media memang kerumunan. Ketika kita berada di media itu gampang sekali kita terpengaruh, kecuali kita tidak mencoba untuk bahasanya mentas dari media itu sendiri, atau kita berada pada titik mercusuar. Nah, kemudian untuk bagaimana memahamkan persoalan sosial maupun sosialis maupun komunis itu diharapkan para cendekiawan atau intelektual itu berada pada jalur intelektual organik. Artinya apa? Orang-orang yang punya pikiran, kemudian punya kesadaran, dia tidak berada di mercusuar untuk melihat realitas yang ada, tapi harus dia terjun langsung. Nah, kalau berbicara dari tentang hal intelektual organik itu terjun langsung, ataukah kita masih menjadi intelektual tradisional yang kita hanya berada di mercusuar kemudian melihat realitas. Nah, kalau peran bagi yang mempunyai kesadaran sangat diharapkan. Kenapa ingin merubah? Kenapa tidak langsung terjun? Kenapa masih di atas dan melihat ketidaksepakatan terhadap realitas? Maka dibutuhkan intelektual organik untuk mengubah hal itu. Seperti itu, Mas. Tapi intinya bahwasannya adalah sejarah seperti sungai kecil yang mengalir pada sungai besar, yaitu sungai besar yang realitas objektif yang tidak kita ketahui. Tapi semuanya itu adalah aliran yang menuju ke sana. Apakah kita percaya bagian A atau bagian B? Itu kita sendiri yang akan mempercayainya. Nah, kepercayaan terhadap sejarah adalah tergantung bagaimana pola dari pribadi kita. Ketika kita mengacu pada kepentingan kita persoalan A, maka kita cenderung akan mempercayai sejarah di versi A. Begitupun kalau percaya B dan C, itulah persoalan sejarah. Seperti itu, Mas. Terima kasih. Mungkin jurnal yang pernah kita baca, kita harus mengetahui sejarah itu dipengaruhi siapa yang memimpin pada saat itu. Jadi setiap pemimpin, kalau saya pikir itu pasti mereka itu memiliki porsi sejarahnya masing-masing. Dan dia itu pasti kayak seolah-olah ingin mengagungkan atau melanggengkan dia. Kalau secara eksistensialnya seperti itu. Mungkin ada tambahan juga dari kawan-kawan, dipersilakan. Suatu nilai itu baik, tergantung bagaimana ia bisa menjalankannya. Nanti kita menjalankan ke arah baik atau buruk. Sama terhadap tadi kita menjurus pada komunisme ataupun kapitalisme. Itu keduanya memang sama-sama adalah nilai yang ditemukan para filosof dengan sangat baik, dengan sangat murni itu untuk perjuangan bagi siapapun. Nah, sama terhadap pertanyaan apakah trias politika. Tentang trias politika itu baik jika dilakukan politik dengan baik. Nah, itu menurut saya. Jadi trias politika hanyalah alat untuk mencapai keadilan atau mencapai kesejahteraan masyarakat. Kalau kita berbicara alat, adalah kita mempertanyakan bagaimana trias politika, bagaimana yang menjalankan trias politika sendiri itu bekerja atau mempunyai visi ke arah mana. Itu mengenai trias politika. Seperti itu, Mas. Di sini berpikir bahwasanya trias politika itu hanya sebuah konsepan atau mungkin gambaran, kan gitu. Jadi sebuah gambaran itu tergantung bagaimana kita mengimplementasikan gambaran atau mungkin konsepan itu tadi. Kita bawa ke arah yang mana? Apakah itu untuk kepentingan kita pribadi atau kepentingan halayak umum? Di situ titik beratnya. Mungkin ada tambahan dari kawan-kawan yang lain lah, monggo. Ambil pelajaran yang bisa untuk diri kita manfaatkan dan jangan sampai kita menjadi tokoh atau dalang terjadinya sejarah yang kelam seperti itu loh. Setidaknya 2 poin itu bisa kita gunakan untuk diri kita pribadi dan juga orang-orang terdekat kita. Selamat malam semuanya. Malam. Terima kasih ya buat teman-teman kawan-kawan semuanya yang menyempatkan hadir, mendengarkan dan melihat pameran-pameran dari majalah Zin dan lain sebagainya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Mas Ganep, Mas Jamal, sama Mas Akwara yang jauh-jauh datang dari Jogja. Terima kasih. Dan untuk teman-teman semuanya bisa dilanjutkan ngobrolnya di meja atau lesehan. Sebelumnya kami dari pihak Human dan penyelenggara kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam menyelenggarakan acara ini dari tempat, waktu ataupun sarana prasarana kurang memadai. Kami mohon maaf dan terima kasih kehadirannya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Mas Jawa tentang acara ini pendapatnya? Acaranya keren, banyak pengetahuan baru yang kita dapat di sini. Jadi di setiap buku yang ada di sini tuh pasti ilmunya beda-beda. Lawan-lawan apa nih? Ini pertama kali ya di Kudus. Sangat keren sekali, sangat keren sekali. Saya sangat mengapresiasi dengan acara yang seperti ini itu loh. Sangat jarang sekali di Kudus. Soalnya ini kan tapi kayak Pembelajaran. Ya karena kan di Kudus belum ada yang seperti ini Mas. Jadi sangat asik sekali. Mungkin acara pertama ini nggak begitu ramai. Mungkin keduanya mungkin lebih banyak lagi lah. Mungkin dari hal-hal kecil yang disampaikan lewat zin itu mungkin mereka akan tahu apa sih zin itu seperti apa. Ketika mereka baca ada sebuah zin tentang apa kayak gitu kan. Oh zin kok gini ya gini gitu. Jadi enggak kesan-kesannya kesan apa ya? Kesan. Ya harus dilanjutkan. Ini sangat langka sekali soalnya. Sangat langka sekali, sangat unik. Karena ini gerakan open lokal yang harus dikembangkan di Kudus ini. Belum ada. Kalian harus saksikan. Kalian harus datang di acara seperti ini. Ya? Passwordnya apa? Sudah. Pokoknya gitu. Kalian kalau ada acara kayak gini lagi, kalau kalian nggak datang, kalian pengetahuan cetek. pelanggaran ya. Cetek pengetahuannya kalau nggak baca gitu loh. Baca kalau mau pinter. Ya, gitu aja. Nama saya Mas Rifki. Ya. Kalau menurut saya sih ini acara pertama ya. Acara pertama chapter 1 di Kudus ya. Kalau dari yang saya lihat ini mendedikasi banget sih. Soalnya di dalamnya kan ada materi-materi soal sejarah. Jadi misal buat anak-anak muda atau dari umur bawah sampai ke lanjut sih bisa ikut juga sih. Soalnya banyak yang bisa diambil dari sini, pembelajaran soal sejarah juga nambah wawasan buat teman-teman semuanya. Gitu sih kalau dari saya. Oke. Mesti gimana? Ya kesannya ya bagus Mas, bisa buat kaum milenial, bisa buat tambah pengetahuan. Oh, gitu ya. Terus Masnya ini kan pertama kali sih Mas. Ya pertama kali Mas, tahu Ini saya. lumayan ramai nih Mas menurut saya. Ya tapi Masa-masa ini. karena masa pandemi ini mungkin ada batasan Mas ini ya. Ya makanya tidak terlalu banyak yang datang. Makasih Mas. Ya, Itu ya. Ya, menurut saya ini acara yang sangat keren sekali ya Mas. Ini yang baru pertama kali diputus ya. Katanya yang bikin acara Mas Adong tadi kan baru pertama yang putus. Ya sangat keren aja gitu loh. Maksudnya mau menambah hal-hal acara yang baru. Terus apa ya? Kayak ya ada hal yang belum ada sebelumnya diputus loh. Baru pertama kali. Keren. Oke, makasih Mas Soleh. Ya. Kita ketemu sama Mas Jawa. Nah, ini datang dari mana Mas ya? Dari Kendal. Kok jauh-jauh Mas untuk datang acara ini? Ya untuk apa? Tambah ilmu, untuk juga apa? Ketemu sama teman dari Kudus. Belum ada Mas. Belum ada. Kayak di sini mau istilahnya silang. Ya insya Allah nanti di Kendal mau tak belum aja. Nah, ini masih biar senang di lah. Ini kan kasarannya apa? Baru pertama kali di Kudus ya. Kayak acara kayak gini tuh sering-sering ya juga baik sih. Buat apa? Mengenalkan jin di khalayak. Ini minat baca ya? Iya benar. Soalnya media cetak sekarang sulit ya. Sekarang kan kebanyakan kan jalurnya kan ke blog, ini kan udah banyak. Hal kayak gini tuh harusnya ya sering-sering lah acara kayak gini. Makasih Mas. Iya. Oke Mas.
Dengan Mas siapa? Dengan Mas Burhan. Mas Burhan ini kan tepatnya di Women Coffee. Gimana kesannya Women ini diadain acara kayak gini? Apa namanya Mas? Dari pihak Human sendiri sih kami mengucapkan banyak terima kasih kepada yang menyelenggarakan, terutama untuk Cupak. Itu apa dengan adanya acara ini sedikit banyak itu mengangkat Human Coffee ke khalayak media. Gitu. Terus rencana mau jatuhin kayak gini terus atau pasti berkelanjutan atau kemungkinan kalau seandainya acara malam ini nanti setelah evaluasinya dirasa bagus dan permintaan banyak, insya Allah ke depan kami akan mengadakan lagi dan berkolaborasi dengan pihak yang pertama ini. Terima kasih Mas. Oke, kenalan Mas. Dari Mas Ismanto dari Jati Kudus. Masnya? Saya Andri dari Pati. Faiz. Itu dari Pati semua ya? Yang Buya. Langsung ke sini tadi? Enggak, dari mampir ke Mas Ismanto. Nanti diundang atau gimana? Dapat dari itu status story WhatsApp dari Mas Andong Street 666 ya. Mas Andong ya? Iya. Kesannya gimana Mas? Ini acaranya ya yang pertama kali baru ini ya Mas ya. Baru pertama kali ini ya. Ya, masih apa harus dilakukan atau Kalau lanjut mah tergantung orangnya kayak Mas ya. Soalnya kalau ada orang banyak gitu baru lanjut ya Mas gitu. Nah, kemarin kesini termasuk banyak soalnya kan Mas Andong. Berangkat dari berapa Mas? Jam 3:30. Oh, ini sore tadi? Sore. Oh, berarti sempat di Kudus main dulu? Ya, main. Nah itu, dari Kudus, dari Masnya kesini jam berapa? Baru jam 8. Jam 8. Kesannya gimana Mas? Berkesan. Berkesan? Kan belum mulai kan? Oh iya, belum mulai kan? Nah menurut Masnya acara kayak gini bagusnya terus diadain atau minimal berapa kali satu bulan atau berapa bulan Mas? Kalau acara gini sih banyak positifnya ya, soalnya kita banyak belajar soal yang ini kan banyak mengarah ke sejarahnya kan. Nah, sejarah seperti ini kan yang nggak diajar di sebuah bentuk formal, misal sekolah atau perkuliahan. Jadi kalau lanjut itu lebih baik sih, memberi referensi sejarah yang dari sudut pandang yang berbeda yang sudah disediakan dalam bentuk formal. Udah minat baca juga? Ya, kalau minat baca sih, maksudnya membaca buku ya? Sebenarnya kan banyak zil dari Kalau untuk membaca buku kurang paham sih saya Mas. Cuma biasanya kan nggak kebanyakan semua orang itu kadang suka sejarah, tapi mereka itu lebih condong ke bentuk ngobrol, diskusi. Nggak harus referensi ke buku. Gitu. Kalau untuk meningkatkan bacaan buku sih lebih gimana ya? Ya sosialisasi pembacaan itu manfaatnya apa? Itu sih. Berarti lebih ke Ya. Ya. Terima kasih Mas. Ya, biasa. Oke, misalnya Mas Adon ini acaranya pertama kalinya ya. Kesannya gimana? Kesannya? Kesannya biasa aja. Ya, lumayan rame nih. Ya,
kesan-kesannya acara ZIN kali ini gimana Om? Ya mungkin ini acara ZIN yang pertama kali diadakan di Kota Kudus. Jadi masih banyak kekurangan daripada kelebihan. Untuk teman-teman yang sudah hadir, ya terima kasih.